Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengujian evaluasi SPPS dengan kemasan ampul maupun vial adalah sebagai berikut. Yang akan dijelaskan pada video kali ini adalah uji kejernihan, uji kebocoran, dan uji isi minimum. Untuk uji kejernihan, yang pertama yaitu untuk pengujian kejernihan ini akan dilakukan baik untuk SPPS yang dikemas dalam ampul maupun dalam vial. Adapun alat bahan yang dibutuhkan yaitu pertama kita butuh latar hitam, kemudian latar putih, dan kita juga membutuhkan senter, dan tentunya sampel untuk pengujian yaitu ampul atau vial. Nah, selanjutnya untuk melihat partikel asing yang berwarna gelap, gunakan latar putih. Dengan cara angkat vial dan ampul dan letakkan di depan latar putih dan arahkan senter ke vial dan ampul 360 derajat. Jadi vial dan ampulnya diputar-putar. Terus amati partikel asing yang ada. Nah, sedangkan untuk melihat partikel asing yang berwarna putih, maka gunakan latar hitam dan arahkan juga senter ke vial atau ampul. Kemudian amati partikel asing yang ada. Ya, jadi kita menggunakan kedua latar tersebut secara bergantian untuk memastikan bahwa tidak ada partikel asing di dalam vial atau ampul. Selanjutnya adalah uji kebocoran. Nah, untuk uji kebocoran ini ada beberapa cara. Yang pertama untuk kebocoran menggunakan larutan berwarna atau pewarna. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pertama kita membutuhkan larutan metilen blue 0,1%, terus pinset, kemudian ampul dan vial. Ampul atau vial yang mana yang akan diuji ya. Jadi caranya sama ya. Pertama yaitu kita celupkan ampul atau vial ke dalam larutan metilen blue dengan menggunakan pinset. Kemudian kita biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit kemudian ampul atau vial itu kita angkat dan kita bersihkan dengan tisu. Kemudian kita amati warna larutan dalam ampul. Jika warna larutan dalam ampul tidak berubah atau tidak berwarna biru yang disebabkan karena masuknya larutan metilen blue ke dalam sediaan, nah ini menunjukkan bahwa tidak ada kebocoran. Tapi jika ampul atau vial itu larutan yang di dalamnya berubah menjadi warna biru atau berubah warna, maka kita bisa memastikan bahwa ada kebocoran ya dari kemasan ini. Selanjutnya adalah uji kebocoran khusus untuk ampul dengan metode sterilisasi. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ampul yang sudah berisi sediaan, kemudian gelas kimia, dan otoklav. Jadi ini sebenarnya dilaksanakan berbarengan atau bersamaan dengan sediaan tersebut di sterilisasi akhir. Jadi ini untuk pengujian ini hanya untuk produk yang menggunakan metode sterilisasi akhir. Ya, caranya yaitu ampul atau produk ini dimasukkan ke dalam beker gelas dalam keadaan terbalik. Jadi kepalanya ini bagian bawah, badannya yang di bagian atas. Kemudian disterilkan menggunakan otoklav. Disterilkan sesuai dengan suhu yang seharusnya ya untuk mensterilkan sediaan ini. Nah, setelah disterilkan kemudian kita keluarkan dan kita lihat jika tidak terjadi perubahan volume dari sediaan, maka
itu artinya tidak ada kebocoran. Tapi jika volumenya berkurang, maka berarti ampul tersebut ada yang bocor. Selanjutnya adalah uji kebocoran. Ini khusus untuk vial dengan menggunakan kertas. Ini cara yang paling sederhana ya. Alat yang dibutuhkan itu kertas kopi, ya, kertas yang berwarna coklat ini. Kemudian tentunya vialnya. Ya, caranya adalah vial dibungkus dengan kertas kopi, kemudian diguling-gulingkan di atas meja atau di atas tempat yang datar selama beberapa menit. Nah, kemudian nanti kertasnya dibuka dan kita lihat bahwa tentunya tempat menggulingkan tadi itu harus kering ya. Nah, setelah itu kemudian kita lihat, kita buka dan kita lihat apakah kertasnya basah atau tidak. Jika tidak basah berarti wadah ini tuh tidak mengalami kebocoran. Selanjutnya adalah untuk isi minimum, ya. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu kita membutuhkan spoit. Ini spoitnya tergantung dari yang volume yang akan diukur ya. Kemudian tentunya vial ya, dan ampul. Kemudian kita butuh gelas ukur. Gelas ukurnya juga tergantung volume yang diukur. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, kita perlu tahu bahwa ketika kita mengisi ampul atau vial, maka kita harus memberikan kelebihan volume di dalam ampul atau vial tersebut. Diatur di Pharmacope ya, bahwa volume yang tertera dalam penandaan, misalnya untuk ampul 0,5 ml, nah untuk sediaan yang cairan encer itu kita harus menambahkan 0,1, sedang untuk cairan yang kental kita harus menambahkan 0,12. Nah, demikian seterusnya sampai volume 50 ml. Untuk 50 ml kita harus menambahkan 2% jika sediaannya itu encer, dan kalau sediaannya kental kita harus menambahkan 3%. Jadi ini yang harus ditambahkan, volume yang harus dilebihkan di dalam sediaan ketika kita mengisi wadah dari sediaan tersebut. Nah, untuk pengujiannya sendiri itu tergantung dari jika wadah yang akan kita uji itu volumenya sama atau lebih besar dari 10 ml, maka kita melakukan pengujian dengan menggunakan satu wadah atau lebih. Ya, jadi kita mengambil satu wadah atau lebih. Jika dia 3 sampai 10 ml, kita menggunakan 3 wadah atau lebih. Cara pengujiannya adalah menggunakan alat suntik hipodermik yang tadi, yang ukurannya tidak lebih dari 3 kali volume yang akan diukur. Jadi kalau misalnya yang akan kita ukur adalah yang 5 mili, maka kita boleh menggunakan jarum suntik 10 mili. Ya, jangan 20 mili karena itu berarti sudah lebih dari 3 kali volume yang diukur. Nah, sedangkan needle yang dipakai harus yang nomor 21. Caranya adalah ketika kita telah buka sedianya, kemudian kita mengambil, tapi kalau untuk vial kita tidak perlu buka ya. Jadi kita mengambilnya melalui port. Yang palingan yang kita buka adalah cup aluminiumnya, dan kita mengambil melalui port karet ya. Kemudian kita tarik sediaannya hingga habis. Kemudian kita kosongkan udara atau kita keluarkan udara yang ada di spoit ya. Kemudian kita pindahkan ke gelas ukur ya, ke gelas ukur kering. Nah, kemudian maka persyaratannya adalah volume yang diukur itu sekurang-kurangnya 40% volume dari kapasitas yang tertera ya. Ini dari garis-garis penunjuk volume gelas ukur yang menunjukkan volume yang ditampung ya, jadi bukan yang dituang ya, karena ini kan yang kita tarik pakai alat suntik hipodermik. Nah, sekurang-kurangnya itu 40%, dan kita tidak perlu mengosongkan bagian jarum ya. Kita tidak perlu mengosongkan bagian jarum
Karena memang yang akan menjadi persyaratannya itu hanya 40% dari volume dari kapasitas yang tertera. Nah, bagaimana kalau wadahnya itu kurang dari 3 mili? Maksudnya sediaan yang mau diukur itu kurang dari 3 mili atau lebih dari 10 mili. Kalau dia kurang dari 3 mili, misalnya dia 1 mili atau 2 mili atau kurang, maka cara pengujiannya adalah dengan digabung. Nah, kalau lebih dari 10 mili, maka kita tidak perlu menggunakan jarum suntik hipodermik, tapi cukup membuka sediaannya, kemudian kita tuang ke gelas ukur. Nah, persyaratannya adalah volumenya tidak kurang dari volume yang tertera pada wadah bila diuji satu persatu, atau bila wadah volume 1 mili dan 2 mili tidak kurang dari jumlah volume wadah yang tertera pada etiket bila isi digabung. Jadi kita bisa mengambil misalnya 5 wadah untuk yang 2 mili, kemudian kita satukan, nanti berarti volumenya itu tidak boleh kurang dari 10 mili, ya, karena tiap milinya adalah 2 ml. Seperti itu. Itulah penjelasan untuk pengujian atau evaluasi sediaan SPPS. Semoga dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.